barang bukti. Jadi kalau teman-teman penyidik telah mendapatkan barang bukti narkoba dan dicek oleh dari tim lapor bahwa itu betul narkoba, akan disimpan di direktorat lain. Jadi teman-teman para penyidik narkoba telah pernah menyimpan barang bukti. Yang menyimpan barang bukti adalah direktur tersendiri, sehingga keamanannya terjamin, ada CCTV 24 jam, dan kita tidak pernah lagi mau dan tidak akan lagi melakukan tindakan merubah narkoba menjadi bukan narkoba. Karena pimpinan jelas tidak lagi main-main terhadap barang bukti. Ini nanti kita saksikan bagaimana pemusnahannya. Silakan nanti bertanya kepada Pak Direktur terkait dengan perkaranya bagaimana, cara bertindaknya bagaimana, modusnya bagaimana, nanti Pak Direktur akan menjelaskan. Tetapi saya sampaikan, saya sebagai pimpinan Polda di Sumatera Utara menyampaikan dengan tegas bahwa kita jangan main-main narkoba. Terkait dengan masih adanya sarang-sarang narkoba di beberapa tempat, saya bersama jajaran sudah merencanakan lambat laun mulai menindak tempat-tempat yang menjadi sarang-sarang narkoba. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan, masyarakat yang memberikan informasi kepada kita, pada saya dan Direktur, dan pelan-pelan kita lakukan penindakan. Kita tidak bisa langsung semua yang beres, semua tidak. Tetapi pelan-pelan kita lakukan penindakan. Karena setiap penindakan di lapangan tentunya harus ada perencanaan. Harus ada namanya evaluasi. Harus ada bagaimana pengamanan terhadap anggota dan masyarakat. Jangan sampai kita menggerebek sarang narkoba, ada menjadi korban di situ. Ya, jadi Pak Dir Narkoba bersama Kasat Bimob telah melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka pelaksanaan penggerebekan terhadap sarang-sarang narkoba. Jadi Pak, kok masih ada namanya di satu tempat peredaran narkoba? Iya, saya bersama tim akan pelan-pelan menindak semuanya. Ya. Tapi tentunya ada persiapan dan ada pelaksanaan dalam kegiatan tersebut. Jadi rekan sekalian, terima kasih kepada masyarakat, kepada insan pers yang telah memberikan berita dan informasi pada saya telah teruskan kepada Dirjen Narkoba dan jajaran, dan mudah-mudahan rekan sekalian dengan komitmen yang tinggi dari aparat kepolisian dibantu oleh teman-teman pers sebagai pengawas ataupun yang melihat situasi di lapangan, mudah-mudahan lambat laun dan narkoba di wilayah Sumbernya akan mulai hilang. Dan hari ini nanti kita saksikan bagaimana pemusnahan barang-barang ini. Nanti silakan dites oleh ada dari staf dari Lapor mengecek apakah barang-barang ini benar-benar narkoba atau tidak. Dan saya pastikan bahwa apabila rekan-rekan penyidik narkoba sudah menyita barang narkoba, saya pastikan tidak ada yang keluar ataupun hilang dari barang bukti. Karena apa? Sistem kita telah membuat satu sistem pengamanan barang bukti ada di direktorat lain, bukan di narkoba. Jadi teman-teman di narkoba cuma memegang berita acara, foto dan sampel, selebihnya ada ditaruh di direktorat tahti. Demikian kata pengantar dari saya. Silakan. Sabu yang saat ini berada di depan rekan-rekan sekalian kurang lebih 200 kg dan ganja 280-an kilogram, kemudian ekstasi 40-an ribu butir. Ini merupakan hasil sitaan kita kurun waktu 60 hari dari bulan September sampai dengan bulan November. Untuk tersangka yang kita amankan, Pak? Untuk tersangka yang kita amankan ada kurang lebih di dalam 55 orang dari 31 kasus ini. Ini adalah 31 kasus atau 31 laporan polisi. Kemudian tersangka-tersangka yang kita tangkap, kita lakukan tindakan tegas dan keras sebagaimana arahan daripada pimpinan Bapak Kapolda. Kita harus lebih keras lagi untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku ini. Untuk barang bukti narkoba yang ada di depan ini, masuknya ada dari dua, yaitu yang pertama dari jalur darat, yaitu dari Rokan Hiri, kemudian dari Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara, kemudian sedangkan untuk yang dari wilayah laut
dari wilayah Bagan Ashan dan Tanjung Balai. Ya, ini coba cek ini apa namanya mana dari barang bukti. Oke, sekarang kita ini kalau penggunaan enggak ini langsung ngiler nih. Yang menggunakan waduh. Pengguna. Ada mau gunain enggak sini? Ah, pengguna ada pengguna sini. Enggak ada ya. Oke. Mohon izin menjelaskan Bapak Kapolda dan rekan-rekan pers bahwa kita telah melakukan pengujian terhadap sampel yang diduga sabu-sabu. Tadi dibuka berwarna kristal bening. Sabu-sabu memang begitu. Kristal bening, rata-rata dia berwarna kristal bening. Ada beberapa memang yang selain warna kristal bening, seperti pink kita pernah juga ketemu, atau hijau muda. Tapi ini kristal putih ketika ditetesi dengan senyawa kimia tertentu yang bernama markis, dia berwarna orange kecoklatan. Ini positif, tidak terbantahkan untuk bahan kimia jenis metamfetamin, narkotik golongan 1. Siap. Ada lagi nama dari mana? dari Trim Yang disebut dengan NPS, New Psychoactive Stimulant. Jadi Nih, hasilnya nih merah nih, coba. dia warna awalnya warna merah, warna pink, merah muda. Saat ini banyak desainer ekstasi yang baru, sehingga kandungannya juga baru. Tidak hanya ekstasi seperti yang penemuan awal dulu. Nah, ini ekstasi kebetulan. Nah, tadi warna pink, kita lihat tadi sama-sama bungkusannya warna pink. Ketika ditetesi dengan senyawa penandanya, diperoleh warna hitam. Ini positif dan tidak terbantahkan untuk senyawa MDMA. Sehari-hari disebut ekstasi. Apa tuh akibat melakukan ekstasi itu? Siap, jikalau menggunakan secara lama, maka yang terganggu secara permainan adalah sistem susunan saraf pusat. Itu yang sulit. Ya, jangan ya. Jangan saraf nanti kalau lupa emang ini apa nanti namanya. Ekstasi ya. izin Jenderal mungkin berkenan terakhir dari Pak Jaksa, mungkin bisa memilih, silakan Pak Jaksa mungkin yang Spesifik, ada bahan kimia tertentu untuk penandanya. Kandungan aktifnya disebut dengan THC, tetrahydrocannabinol. Sebenarnya dalam ganja, karena ini adalah narkoba alam, banyak sekali kandungannya, namun yang berefek merusak susunan saraf pusat itu adalah THC, tetrahydrocannabinol. Itu kita cek dengan larutan tertentu bernama Fast Blue, dia akan memberikan warna rose, ya, pink. Dan ini spesifik untuk THC. Dengan tanaman daun-daun kering lainnya ini tidak akan bereaksi. Oke, ini dia. Ini adalah positif, tidak terbantahkan kandungan THC, kandungan dalam senyawa ganja, tanaman ganja. Oke, ya. Mereka itu nanti dalam-dalamnya silakan udah. Dalamnya silakan ke Pak Dir, nanti akan pusakaannya lihat pusakaannya. Ya, mana? mohon izin foto dulu Jenderal. Ambil Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara. Selanjutnya Bapak Wakapolda. Bapak Irwasda. Dan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Berapa kamu? Berapa ada ya? Jadi kalau barang dapat baru saya baru kasih. Jadi berapa dapatnya? Oh gila. Orang mana kamu? Apa ada dua? Oh, apa? Sabu apa? Satu kelompok. Berapa kilo? 30 kilo. Barang dari mana barangnya? Laut. Oh, naik kapal ya? Kapal atau itu ya? Kapal ya? Kapal ya? Boleh dibagi bayar berapa? Garden bos 4 juta. Ini salah satu pasangan sumut yang mengambil barang ya, sabu sebanyak 30 kilo. Jadi apa bilangnya mereka bilangnya bawa bot, tapi ternyata ada sabunya.
Dibayar berapa? 4 juta. Ya. Saya harapkan saudara saya sebagai nelayan jangan mau dibohongin. Ya. Umur berapa tahun Pak? 64. Umur 64 tahun. Ya. Terjerat dengan peredaran narkoba. Saya berharap masyarakat kalau ada yang tidak mengenal dan sampai menjadi korban seperti ini, karena korban saya belum tahu, ini pernah lakukan ketemu, pernah dapat juga nih, pertama kali, pertama kali, ya pertama kali, ya Pak ya, laksanakan apa yang menjadi arahan Pak penyidik ini, ya, bisa sampaikan aja siapa pelakunya, siapa orangnya, gitu ya, berikan.